Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Bapak Muhammad Hidayat SPD, yang sama-sama kita hormati para wakil kepala sekolah baik bidang kurum yaitu Pak Munadi, kesiswaan Pak Saman Hudi, dan Sasmas Pak Hemanta, serta para staf dan para dewan guru, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dan tak lupa juga para staf karyawan dan TU. Dan juga yang saya cintai anak-anakku sekalian, para siswa-siswi SMP Negeri 45 baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini yang hadir, yang bisa mengikuti Zoom ini berarti dalam keadaan sehat walafiat dengan limpahan rahmat dan hidayah, serta dengan Allah memberikan tetap iman Islamnya. Karena apa? Kalau lagi sakit mungkin nggak bisa Zoom meeting kali. Nah, itu semua adalah perlu kita syukuri sebagai kehendak kita sebagai hamba Allah untuk mengabdi terhadap Sang Pencipta yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah pada hari ini semoga kita selalu istiqomah menjalankan syariat-syariatnya yang mana Rasulullah telah menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Dan alhamdulillah pada hari ini juga mungkin ada beberapa anak-anak kita termasuk bapak dan ibu guru yang sudah menghatamkan Al-Quran 2 atau 3 kali hatam. Mudah-mudahan, karena ada beberapa anak-anak yang sudah beberapa kali hatam. Dan itu sebagai sesuatu yang luar biasa, dan itu termasuk orang-orang yang beruntung karena berarti dia sudah membeli apa-apa yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala dan ganjaran berlipat ganda. Baik Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan pembiasaan pada bulan Ramadan ini, mari kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah tiada. Semoga Allah menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, serta Allah selalu memberikan nikmatnya di alam barzah. Al-hazini wa ala kunniyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada yang kedua kita tujukan kepada orang-orang yang telah memberikan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid kita, yaitu Masjid Al-Kautsar. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda yang berupa amal jariah. Baik dari dalam itu para orang tua, wali murid, para guru, dan semua orang yang punya sumbangsih dalam pembangunan masjid. Al-hazini wa ala kunnatillah hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga yaitu kita tujukan kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih ada, serta anak-anakku sekalian. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman Islamnya. Ala hazini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita baca Quran, kita baca doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, silakan Ananda Nurumah untuk membaca surat Ar-Rahman. Silakan dibuka surat Ar-Rahmannya. Ya, silakan Nurumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu zatul aqmam wal habbu wal 'asfi wal rayhan فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونهاد فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرة حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلكم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن لنا إماما وجعله لنا حجة Baik, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh ustazah kita, yaitu Ibu Ustazah Juliana. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala SMPN 45 Jakarta Bapak Muhammad Hidayat SPD. Yang saya hormati para wakil dan staf. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, dan yang saya cintai serta saya sayangi anak-anakku sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita semua mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan rutinitas kita, yaitu pembiasaan pada hari Jumat. Ya, mudah-mudahan bagi yang hadir di pembiasaan hari ini, mudah-mudahan semua mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, walaupun kita mengadakan pembiasaan virtual dari jarak jauh ini, ya, tidak berkumpul bareng dalam satu tempat, tetapi sama saja kita seperti berkumpul di dalam majelis taklim, ya, walaupun tidak dalam satu tempat. Ya, ketika kita berkumpul di majelis taklim, itu disaksikan oleh malaikat Sayyaroh, namanya malaikat Sayyaroh. Lalu malaikat Sayyaroh mencatat orang-orang yang duduk di majelis taklim, ya. Lalu malaikat Sayyaroh tersebut melaporkan kepada Allah, ya. Lalu kata Allah, akan aku ampuni dosa-dosa bagi orang yang duduk di majelis taklim. Ya, alhamdulillah walaupun kita pembiasaannya melalui jarak jauh seperti ini, ya alhamdulillah kita semua sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ya, tentunya kalian sudah sering mendengar pengertian tentang puasa. Ya, puasa itu merupakan menahan diri dari mulai terbit matahari sampai dengan terbenam matahari. Kalau zaman dulu dibilang itu setan itu kalau di bulan puasa setan diiket-iketin, tidak bisa ganggu manusia. Padahal ya, setan tetap ada, setan tetap mengganggu manusia. Yang diikat adalah hawa nafsu kita, ya, nafsu makan dan minum di siang hari supaya tidak membatalkan puasa kita. Menyinggung apa yang telah disampaikan oleh Bu Diana, kita lanjutkan aja sedikit ya. Ya ini mohon maaf karena mungkin jaringan atau lain hal yang menjadi kendala daripada apa yang ada yang akan disampaikan oleh Bu Diana ternyata terputus. Baik, saya lanjutkan sedikit bahwa benar apa yang dikatakan oleh ustazah kita Ibu Yuliana, bahwa memang kalau waktu masih kecil dulu kita disebutkan sama guru-guru kita bahwa bulan puasa itu setan diiket-iketin. Yang dimaksud diiketin itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu makan, hawa nafsu minum, hawa nafsu melampiaskan kebutuhan jasmani yang lainnya. Nah, yang diikat itu pun juga kadang-kadang
jebol juga, karena beberapa informasi yang kita dapatkan di berita, rupanya yang namanya hawa nafsu itu adalah sesuatu yang luar biasa, menjadi tantangan seluruh umat manusia, bukan hanya orang Islam aja. Dan itu pun juga Allah membagi bulan Ramadan itu dalam 3 etape atau 3 tahapan. Yang pertama yaitu 10 hari pertama itu maghfirah, pengampunan. Ya, pengampunan. Nah, terus yang kedua, pengampunan ini maksudnya kita diampuni segala dosa-dosa kita. Ya, diampuni dosa-dosa kita itu bagi yang puasa. Nah, kalau yang bagi yang nggak puasa, nggak diampuni. Gitu ya. Jadi dikatakan puasa itu ada kaitannya adalah dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang dilatih itulah kejujuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu benar puasa apa enggak? Kalau puasa secara jasmania kita bisa kondisikan. Tapi kalau puasa secara batiniah yang susah kita kondisikan. Karena sedikit apa yang kita lakukan di dalam yang kita berkat di dalam hati yang sifatnya berbuat dosa itu kadang-kadang nggak ketara oleh manusia atau kepada orang-orang terdekat kita. Misalnya niat untuk maksiat itu termasuk dosa. Tetapi ketika belum berbuat, belum mencatat dosa itu. Ini yang dimaksud kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita dan semuanya perbuatan kita dari perbuatan dosa. Nah ini bagi orang yang berpuasa itu pasti akan ada rem, maka dikatakan diikat oleh Allah setan-setan yang sedang menggoda manusia yang berpuasa. Yang kedua adalah puasa itu adalah puasa ya yang berkaitan dengan 10 hari kedua, yaitu tentang keberkahan. Ya, diberikanlah semua rezeki atau sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Baik itu dari keberkahan, yang maksudnya keberkahan. Baik itu dari segi kebutuhan jasmania maupun kebutuhan rohania. Contoh, misalnya, orang yang pada bulan puasa ini biasanya sesuatu yang kaitannya dengan ekonomi itu lebih banyak dibutuhkan daripada hari biasanya. Dan biasanya ini juga sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita pada bulan puasa itu kenapa aneh jadi membludak, bukan jadi membengkak kebutuhan itu. Ternyata ini kita bukan bagian daripada orang yang setannya diikat. Ya, maka di sini keberkahan itu bukan masuk itu. Ini masuk keberkahan itu adalah kita menjadi tenang, nyaman dalam ibadah. Jadi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan itu meningkatkan kualitas ibadahnya dengan berkah hidupnya. Berkah hidup itu bukan berarti dia menjadi orang sukses, orang yang makmur, bukan. Tapi berkah hidup itu artinya umurnya itu dijadikan ibadah yang semuanya dikemas dalam kemasan kehidupan di dalam dunia. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ya. Terus yang ketiga yaitu pembebasan dari api neraka. Api neraka ini artinya apa? Kalau itu semua kita lalui, maka nanti kita setelah puasa bulan Ramadan ini tuntas dan kita tidak ada yang bolong puasanya, tidak ada yang bolong tarawihnya, apalagi sampai dia baca Qur'annya sampai berkali-kali hatam. Nah, ini lagi-lagi kita harus tahu bahwa niat yang ikhlas karena Allah itu menjadi kunci bahwa kita itu terbebas dari api neraka ketika kita selesai menjalankan ibadah puasa. Inilah. Maka di dalam Al-Quran kan jelas ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu rupanya bukan hanya dari segi bukan hanya diberlakukan kepada umat-umat sekarang ini, umat Nabi Muhammad, tapi juga sudah diberikan atau diperintahkan oleh umat-umat terdahulu, karena di dalam puasa itu menunjukkan bahwa kualitas ketakwaan keimanan seseorang diuji luar biasa. Karena semua manusia akan diuji dengan 3 hal.
manusia diuji dengan 3 hal. Yang pertama diuji dengan penyakit. Manusia pertama diuji dengan penyakit. Nah, penyakit dia lalui atau cobaan ujian yang berupa penyakit dilalui dengan sabar dan tawakal, maka dia akan selamat. Ini kadang-kadang kita kalau sakit ngeluhnya sama orang. Ya. Yang bagus itu kalau sakit itu nggak pernah ngomong sama orang, tetapi ngomongnya kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, sembuhkanlah penyakit saya. Sembuhkanlah penyakit hamba. Kalau seandainya penyakit ini adalah sebagai penebus dosa, jadikanlah saya menjadi orang yang sabar, orang yang bertawakal terhadap apa yang telah Engkau kehendaki. Tetapi ya Allah, jangan sampai cobaan yang Engkau berikan, ujian yang Engkau berikan melampaui batas kemampuan kami ya Allah, karena kami adalah hamba yang lemah. Itu mestinya kita ngomong kepada Allah, jangan kita ngomong kepada orang gini. Akhirnya kita seolah-olah mengadukan perkara ujian yang diberikan oleh Allah kepada makhluk. Ya, berarti kan nggak bersyukur, nggak berterima kasih ujian yang kita dapatkan, dan kita bukan termasuk orang yang sabar dan tawakal. Yang kedua adalah ujian ekonomi. Ujian ekonomi apa? Ujian ekonomi itu bisa penghasilan atau pendapatan yang sulit. Ya, seperti orang yang tidak punya kerjaan. Ya. Ini kadang-kadang di dalam sebuah rumah tangga pun yang namanya ya yang pada saat pacaran sih asik banget, tapi ketika sudah punya anak satu atau punya anak dua, kebutuhan kan semakin lama semakin banyak. Nah, ini ujian luar biasa. Padahal kita ingat kalau orang tua dulu bilang kalau orang yang sudah nikah itu rezekinya sudah ditentukan, anaknya sekian, udah Allah tentukan rezekinya, pintu rezeki kebuka. Kalau setiap lahir seorang anak itu pintu rezeki dibuka. Makanya banyak anak banyak rezeki kata orang tua dulu. Emang benar. Oh, bisa aja Pak Haji. Kenapa? Dulu makan tanah masih lebar, bisa kita nanam, cocok tanam di mana aja. Kagak gitu juga. Karena apa? Ya, kan sekarang memang tanah jarang atau sulit yang lebar. Tapi kan ada lapangan kerja yang lebih mudah. Dan gajinya pun lebih lumayan. Ya, contohnya guru. Saya ngalamin. Guru SMK. Ya, saya di swasta ya. Itu gajinya nggak seberapa, tetapi anaknya setelah lulus SMK gajinya berapa? UMR, ya nggak? 4,2. Nah, kalau kita ngomong masalah udah ditentuin rezeki. Nah, inilah ujian luar biasa. Jadi, yang kalau kita udah lalui dengan penuh dengan sabaran dan tawakal, insya Allah ujian itu akan menjadikan kita orang yang tawakal dan menjadi orang yang lulus di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah tentang apa? Yaitu tentang fitnah. Fitnah apa? Ini khusus bagi yang rumah tangga. Fitnah di dalam rumah tangga itu termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang perempuannya, sang istrinya yang enggak baik, kadang-kadang sang suaminya yang enggak baik. Inilah namanya unsur kepercayaan. Adalah satu hal yang penting yang tidak bisa dinafikan bagi kehidupan sebuah rumah tangga. Makanya kadang-kadang terjadi suatu broken home dalam satu keluarga karena di antara satu yang lainnya didasarkan bukan karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran yang luar biasa. Nanti penjelasan ini sebenarnya sangat luar biasa, yang pasti semuanya itu adalah sebagai ujian daripada yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga kita sebagai orang-orang yang berpuasa pada hari ini, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, dan yang paling penting adalah ditetapkan iman dan Islam kita. Karena keimanan dan keislaman seseorang itu tidak bisa dijamin ketika dia sedang ibadah. Puasa jadi batal gara-gara dia tidak niat karena Allah. Dan itu bisa masuk kepada hal-hal yang bisa membatalkan keimanan. Ya. Nanti banyak ceritanya tuh. Contohnya sebenarnya kecil. Dengan semut aja bisa jadi kita menjadi orang yang murtad gitu ya. Gara-gara semut. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan.
Saya mewakili Bu Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, borong lagi nih. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada tahlil yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Munadi. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada'i wal salihin wal a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin. Thumma ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim Subhanallah wa bihamdihi subhanallah Allahil al-azim azim subhanallah wa wa bihamdihi bihamdihi subhanallah Allahil azim subhanallah hamdihi subhanallah Subhanallahil azim subhanallah wa hamdihi bihamdihi subhanallah Subhanallahil al-azim wa bihamdihi azim اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baiklah kita lanjutkan dengan berdoa ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa mahallan lahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi hadiyatan minna wa awsila wa rahmatan min mawahibi fadlika nazila wa barakatan syamila ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin muqallidin fiddin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin thumma ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وسوسها آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma anzil fi kuburihim rahmah wa dhiya'a wan nur wal bahjata wal rawha wal rayhana was surur min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nusur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha hufratan min hufarin niran. واكتب لهم السلامة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada guru kita Ustaz Haji Matali. Kami silakan. Ya, terima kasih kepada Ustaz Munadi. Baik, terima kasih kepada Pak Munadi, kepada Ibu Yuliana, serta para dewan guru dan anak-anakku yang tercinta. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Itu adalah semata-mata datang dari saya, sementara kalau belum itu datang semata-mata dari Allah. Kembali serahkan kepada Pak Munadi untuk memberikan informasi tentang pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.